Selamat siang Bapak Mama, Saudara. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumba Barat, Bapak Titus Dias Liurai, SOS, yang akan memberikan tanggapannya terkait dengan kasus kekerasan yang dialami oleh salah seorang ART asal Kampung Bodo Maroto, Desa Kelembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Intan. Ya, selamat siang Bapak Titus. Ya, selamat siang. Salam sehat Bapak. Oh, ya, sehat selalu. Baik, Bapak, kalau kasus yang menimpa ART asal Kabupaten Sumba Barat, Intan, tanggapannya seperti apa dan upaya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Naker Trans Sumba Barat ya, sehingga keadilan bagi saudari kita Intan ini bisa didapati. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, kebetulan juga saya belum sampai 1 minggu dilantik jadi Kepala Transnaker Kabupaten Sumba Barat. Iya. Ya, memang awal saya melaksanakan tugas, saya sudah bangun komunikasi dengan teman-teman kepala bidang, terutama kepala bidang yang tangani tenaga kerja. Okay. Ya, memang beliau sudah laporkan saya terkait kasus yang terjadi di menimpa itu yang atas nama Intan. Yeah. Yang jelas bahwa tugas pemerintah daerah adalah bagaimana memastikan atau memberikan perlindungan terhadap seluruh tenaga kerja yang ada baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga setelah mendengar kasus ini, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun Batam. Baik. Ya, jadi tentu kalau ini proses hukum, kita berharap bahwa ini segera dilakukan, ditindaklanjuti dengan penanganan kasus hukum seadil-adilnya oleh aparat yang berwenang. Ya, hanya memang ada kendala yang kita hadapi karena yang bersangkutan ini berangkat secara ilegal. Baik. Sehingga memang kami juga kesulitan informasi yang kami dapat. Beliau namanya Intan, lalu ada di Loli, Sumba Barat, tetapi kan tidak dilengkapi dengan data identitas yang jelas. Misalnya KTP juga tidak ada. Sehingga memang kami juga sulit untuk melacak keberadaan orang tuanya begitu. Baik. Tetapi ini bukan alasan untuk kami tidak berjuang untuk memastikan bahwa setiap pencari kerja dari Sumba Barat itu memperoleh perlakuan yang adil begitu. Sehingga kami juga melalui media ini kami berharap para calon tenaga kerja tentu harus ikut jalur yang resmi. Sehingga ketika terjadi persoalan, tentu yang perekrut itu kan dia bisa kita minta pertanggungjawaban. Baik. Nah, untuk saat ini kasus yang dialami oleh Intan sendiri, apakah bisa dia mendapatkan hak-haknya walaupun Intan sendiri itu berangkat ataupun bekerja sebagai ART melalui jalur yang tidak sesuai prosedur? Ya, tentu kita coba upayakan karena yang saya bilang tadi bahwa kita juga memastikan walaupun dia berangkat ilegal, tetapi kan kita coba bangun komunikasi baik dengan pemerintah pusat atau dari Batam, ya paling tidak mereka yang merekrut dia bekerja di sana ya harus bertanggung jawab terhadap kondisi ini begitu. Baik. Sehingga dia bisa mendapat hak-hak secara adil. Ya. Pak Titus, ini tidak menutup kemungkinan bahwa kasus Intan ini bisa terulang lagi kepada para pencari kerja lainnya ya, bahwa hal yang sama mungkin bisa terjadi. Upaya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Naker Trans Kabupaten Sumba Barat sehingga tidak ada lagi ya
pencari kerja ataupun mungkin ART yang mendapat penyiksaan ataupun hal serupa, upaya perlindungan yang bisa diberikan gitu? Ya, yang pertama tentu kami perlu terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ya pemerintah tidak melarang masyarakat untuk misalnya mencari kerja di mana saja, tetapi tentu harus melalui jalur yang resmi sehingga ketika terjadi persoalan itu mudah untuk diatasi begitu. Kemudian ya kita juga mendorong masyarakat bahwa bukan satu-satunya kesempatan bekerja itu ada di luar negeri atau di luar daerah. Di dalam daerah pun pasti kita bisa mendapatkan lapangan pekerjaan atau minimal bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga itulah yang kami selalu berupaya supaya jangan anak-anak kita itu orientasinya untuk bekerja keluar daerah atau keluar negeri seperti itu. Baik. Jadi pemikiran untuk merantau mencari pekerjaan di luar begitu itu bisa diredam begitu Pak? Atau? Ya, artinya kita tidak melarang, silahkan. Tetapi maksudnya harus tetap melalui jalur yang resmi begitu. Baik. Sambil juga kita bahwa peluang untuk bekerja juga itu bisa di dalam daerah. Atau bisa kita sendiri yang menciptakan lapangan kerja sendiri begitu. Betul. Ya. Baik. Ya. Bapak terakhir mungkin harapan ataupun himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sumba Barat, para pencari kerja yang ingin merantau ke luar ya untuk mendapatkan penghasilan demi peningkatan hidup yang lebih baik. Ya, himbauan saya ya masyarakat terutama pemerintah di tingkat bawah untuk bisa berkomunikasi secara baik kepada masyarakat agar mereka tidak terlalu tergiur dengan tawaran-tawaran untuk bekerja di luar negeri. Ya, sehingga masyarakat ya kalau punya keinginan untuk bekerja di luar negeri, tentu tetap harus mengikuti jalur yang resmi, ya seperti baik. Itu. Dan tentunya kita ini tidak bisa hanya oleh pemerintah di tingkat kabupaten, ya. Yang harus pengawasannya lebih ketat itu adalah teman-teman kita yang berada di lini pemerintahan paling bawah yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Sehingga kalau misalnya ada kemungkinan ada proses perekrutan yang tidak sesuai dengan jalur, harus segera dilaporkan ke pemerintah yang lebih tinggi sehingga sedini mungkin untuk kita redam kemungkinan persoalan yang terjadi. Ya. Dan kita berharap bahwa ada kepastian ya perlindungan hak-hak dari ART ataupun pencari kerja lainnya begitu ya Pak ya? Ya, siap. Ya, seperti itu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Titus sudah menyampaikan informasi, sudah berbagi di Pro 4 RRI Kupang ya. Sama-sama kita pantau ya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang menimpa ART ataupun para pencari kerja seperti yang dialami oleh Intan. Ya, siap. Ya. Terima kasih Bapak, selamat siang. Ya, terima kasih kembali dan selamat siang juga. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketong punya bincang-bincang dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumba Barat, Bapak Titus Dias Liurai Esos, yang katanya saat ini sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga pemerintah yang ada di Batam ya. Dan kita berharap bahwa kasus yang menimpa ART asal Kabupaten Sumba Barat ini, Intan ya, ini bisa terselesaikan dan apa yang menjadi hak dari Intan itu bisa diperoleh untuk keadilan ya atas kasus kekerasan penganiayaan yang dialaminya dan juga hak-haknya lain sebagai seorang pekerja. Baik, untuk siang ini Beta Christine masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara di Sasando Siang tentunya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.